Sahabat dan saudaraku, mari menggunakan waktu mempelajari firman Tuhan hari ini. Minggu 20 April, judulnya Nimrod dan Niniwe. Kita mulai dengan doa singkat yang didasarkan dari 2 Petrus 1 ayat 11. Kerajaan kekal, yaitu kerajaan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Amin. Eden diciptakan sebagai rumah ideal bagi umat manusia. Sekali dosa masuk, Tuhan tidak punya pilihan selain memisahkan umat manusia dari taman dan pohon kehidupan, setidaknya untuk saat itu. Di luar taman, manusia dituntut untuk bekerja keras demi kelangsungan hidup mereka sendiri. Hidup menjadi lebih sulit. Kita harus hidup dengan rasa sakit dan keringat di kening kita. Dituliskan dalam Kejadian 3 ayat 16-19. Orang tua pertama kita percaya bahwa Raja yang benar, Allah, akan menyediakan jalan kembali ke taman. Dan mereka membawa korban-korban ke pintu gerbang Eden dalam pengharapan yang setia akan penebusan yang Allah sejak awal tawarkan kepada dunia yang jatuh. Berikut ini kutipan dari Ellen G. White, Alfa dan Omega, Jilid 1 halaman 60. Taman Eden tetap berada di atas bumi ini lama setelah manusia terbuang dari jalan-jalannya yang penuh kesukaan itu. Ke tempat inilah, yaitu Eden, Adam dan anak-anaknya datang untuk menyembah Tuhan. Di sini mereka memperbarui janji-janji mereka untuk taat kepada hukum, terhadap mana pelanggaran mereka telah menyebabkan terbuangnya mereka dari Eden. Apabila arus dosa melanda dunia ini dan kejahatan manusia menetapkan kebinasaan mereka oleh air bah, tangan Allah yang telah mendirikan Eden itu telah mengangkatnya dari dunia. Tetapi pada pemulihan yang terakhir, bila mana akan ada langit yang baru dan bumi yang baru, dalam Wahyu 21 ayat 1, maka taman Eden itu akan dikembalikan lagi dalam keadaan yang lebih mulia daripada awal mulanya. Namun, yang lain mengerjakan solusi buatan manusia untuk masalah kita yang baru, dan kita melihat lahirnya kota, negara, satu upaya untuk menciptakan kehidupan yang lebih mudah dan mungkin mencoba mendapatkan kembali apa yang hilang di Eden. Dalam Kejadian 10 ayat 1-12, Alkitab memperkenalkan sejumlah pemain politik kunci yang ditemukan di seluruh bagian Alkitab lainnya, termasuk Niniwe dan Babel. Mengingat apa yang kita ketahui tentang peran kota-kota itu di kemudian hari, apa yang dapat kita simpulkan dari ayat-ayat ini? Beberapa dari kita telah membaca tentang Nimrod dan menyimpulkan bahwa Nimrod adalah pahlawan yang mulia, seperti pahlawan penakluk dari mitologi kekafiran. Tetapi ketika Alkitab menggambarkan Nimrod sebagai yang perkasa di bumi dan pemburu yang perkasa di hadapan Tuhan, itu bukanlah pujian. Nimrod hebat dalam perkiranya sendiri, dan dia berdiri di hadapan Tuhan dalam artian bahwa ia menentang Tuhan. Apa yang kita lihat dalam ayat-ayat ini adalah penyebaran pemberontakan melawan Tuhan. Pemberontakan yang akan terus ada sampai pada akhirnya semua pemberontakan akan diberantas selamanya. Waspadai bahwa dosa pemberontakan melawan Tuhan bisa lebih halus dari yang mungkin kita sadari. Kita perlu doakan, memohon perlindungan diri kita dari sifat manusiawi yang memberontak
dan melawan Tuhan. Mengakhiri pelajaran hari ini, mari kembali ke ayat inti Daniel 7 ayat 14. Lalu diberikan kepadanya kekuasaan dan kemuliaan dan kekuasaan sebagai raja. Maka orang-orang dari segala bangsa, suku bangsa, dan bahasa mengabdi kepadanya. Kekuasaannya ialah kekuasaan yang kekal, yang tidak akan lenyap, dan kerajaannya ialah kerajaan yang tidak akan musnah. Sahabat juga perlu melengkapi waktu untuk bersekutu dengan Tuhan setiap hari. Dengan bacaan Alkitab sedunia, percayalah kepada nabi-nabinya yang melanjutkan dari Kejadian pasal 4. Tuhan memberkati kita semua.